database, yang pertama itu kita buka Microsoft Access. Pada menu tampilan ini kita klik blank database, lalu kita ubah namanya jadi Hesti. Lalu kita tentukan letak di mana filenya nanti. Klik gambar folder, kita taruh di dokumen. Lalu klik OK. Buat yes. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan membuat tabel employer, yaitu yang pertama ke view, lalu desain view, kita kasih nama tabelnya employer T. Setelah ini klik OK, lalu masukkan datanya. Yang pertama itu ada last name, lalu ada first name, lalu ada employee ID, lalu ada street address, @hired, lalu ada use citizen. Setelah ini kita ubah tipe datanya. Untuk last name ini text, sampai ke bawah ini text, yang date hired ini date or time, lalu yang use citizen ini yes or no. Oh ya, sebelumnya kita akan ubah formatnya ini, akan kita ubah file size-nya ini, kita sesuaikan. Misalkan ini kita buat sebanyak 30 space. Lalu untuk first name ini kita ubah ke 30 space. Employee ID kita ubah ke 25 space. Lalu street address kita ubah ke 50. Setelah itu city ada 50. State ada 2. Zip 5. Untuk date hired ini kita ubah formatnya ke dalam sort date. Lalu kita input masnya, input mas. Ini udah ditentukan, yaitu formulanya seperti ini. 00 ini seperti ini.
koma titik kosong koma titik kosong koma titik lagi baru kita cek dulu ininya bagian bawahnya. Ini ada no control, non-general for dates. Benar. Nah, setelah ini kita akan memasukkan catatan ke dalam employee table ini. Sebelumnya pada field name atau pada bidang ini terdapat kunci utama, yaitu employee ID. Maka kita sorot bidangnya lalu ke primary key. Setelah itu, kita akan membuat catatan di tabel ini dengan cara klik 2 kali. Ini kita save dulu. Baru ke create. Ini kan sudah klik 2 kali. Lalu ini kita langsung masukkan aja data-datanya, antara lain yaitu ada Brady, lalu ininya Joy, employee ID-nya 09911, seat address-nya 2 main estate, kotanya Newark, baru tanggalnya ada 23 Desember 02. Nah, akan terubah sendiri. Setelah tabel ini selesai, maka kita klik create table view, design view, lalu kita ubah namanya jadi week data underscore t. Kita klik OK. Lalu kita masukkan file name-nya. Antara lain employee ID, background, setelah itu kita ubah tipe datanya. Employee ID ini text, backgrade-nya currency, terus salary-nya yes or no. Setelah itu kita akan mengubah formatnya dari yang employee ID ini file size-nya jadi 25. Baru yang currency ini formatnya di sini currency, kita lihat dulu. Karena yang diminta adalah dolar, namun di Microsoft saya tidak ada dolar, maka kita pakai yang currency tapi rupiah. Oke.
Setelah ini kita lanjut ke tahap yaitu mencatatkan tabel ke dalam back data tab. Ini ada data-datanya nanti. Setelah ini kita akan memasukkannya dengan cara klik 2 kali pada back data tab. Ini save dulu. Lalu akan muncul seperti ini, kita masukkan datanya. Antara lain 09911 back rate-nya. Karena nggak ada dolar, kita pakai yang rupiah seperti format di awal tadi. Nanti akan terubah sendiri. Lalu yang kedua 11411. Gaji baru yang ini 14890 rupiah. 12 rupiah. Lalu yang selanjutnya ada 22282, terus ada 71460. Klik. Tahap selanjutnya yaitu kita buat housework tab dengan cara yang sama, yaitu klik view, klik create, lalu ke table, lalu view, design view, kita ubah namanya ke house table. Kita masukkan, kita input datanya antara lain employee ID, kedua ada week sama hashtag, lalu ada horse. Untuk tipe datanya kita ganti, yang employee ID ini text, lalu kita ubah sekalian untuk file size-nya 25, yang week ini number, yang horse juga number. Lalu dalam tabel bidang ini terdapat dua kunci majemuk, yaitu kunci majemuk, yaitu antara employee ID dengan week ini. Jadi caranya membuat kunci majemuk adalah dengan sorot satu bidang. Ini. Bentar. Sorot satu bidang, tahan. Dengan cara sorot satu bidang, lalu tahan dan klik bidang selanjutnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu ke primary key dan terdapat dua kunci. Ini namanya kunci majemuk. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasukkan catatan ke dalam tabel ini dengan cara ini kita save dulu ya, ke file lalu save. Kemudian kita membuat catatan di sini dengan cara yang sama, yaitu klik 2 kali. Ini klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan datanya. Yang horse ya.
099 11 nya 1 60 099 11 nya 2 ini 55. Di sini ada 40 2, baru yang di sini ada 114 11 14 11 ada salah 1. Oke. Setelah tabel ini selesai, datanya dimasukkan, kita akan membuat tabel berikutnya. Selanjutnya adalah job assignment. Lalu kita buat di sini create table view, kita ganti job Oke. Lalu kita masukkan di sini datanya. Employee. Clock in. Habis itu clock out. Clock out. Lalu date worked. Lalu kita ubah tipe datanya yang employee ID ini text. Ini date or time semua. Namun di sini kita ubah dulu formatnya. Format di sini short time. Logoutnya juga kita ubah formatnya ke dalam short time. Kok nama itu muncul ya? Oh, ini kita ubah dulu. Kita ubah ke date or time. Baru kita ganti formatnya ke short time. Lalu ini juga kita ubah ke date or time. Seperti ini. Ini kita ubah filenya jadi file size-nya jadi 25. Lalu setelah ini kita akan buat lagi catatan ke dalam table job assignment ini dengan cara klik 2 kali. Save dulu. Kita masukkan datanya. Datanya antara lain 09911, clock out-nya 8.230, lalu clock out-nya 16.30. Date worked-nya 29 garing 9 14. Enter, dia akan terubah sendiri. Lalu 114 11 9.00, terus yang satunya 15.00. Ini tanggalnya sama, 29 bulan tahun 2014. Lalu untuk yang selanjutnya 14.890, clock in-nya 7.00, clock out-nya 17.00, lalu date worked-nya ada
29 garing 0914. Nanti akan terlepas sendiri. Nah, ini penulisannya kurang. Kita cek lagi, kita kembalikan ke sini, ke view. Lalu ke design view. Oh, sudah benar. Kembalikan lagi ke dataset view. Nah, setelah ini setelah selesai dibuat, karena tadi ada kesalahan dalam penamaan table, maka kita ubah atau kita ganti namanya. Di sini klik kanan lalu rename horse worked T. Nah, setelah ini terbentuk 4 tabel seperti ini, selanjutnya kita akan membuat tabel hubungan dengan cara klik create. Kan kita klik create. Kok nggak bisa sih? Bentar, macet. Setelah nama terubah seperti ini, terdapat 4 tabel, maka kita akan membuat tabel hubungan dengan cara klik database tool, lalu kita klik relationship. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel yang telah kita buat tadi. Maka yang akan kita buat tabel hubungan antara lain employee table, terus ada host worker, lalu ada week data. Nah, ini antara tabel ini kita hubungkan employee ID dengan employee ID create. Lalu di sini employee ID dengan employee ID create. Nah, setelah terbentuk tabel hubungan seperti ini, kita akan membuat query pertama dengan cara klik create, lalu query design. Nah, akan muncul tabel-tabel yang telah kita susun tadi. Nah, kita klik employee T, tambahkan. Di sini kita akan memasukkan filenya sesuai dengan sesuai dengan apa yang diminta di soal. Di sini kita akan pertama memasukkan employee ID, lalu ada last name, lalu ada state, lalu ada date hired, lalu di sini ada kriterianya. Untuk state ini ada kriterianya di lower, yaitu kita tulis di sini DE. Lalu di date hired ini kriterianya lebih dari 31.12.999. Nah, akan muncul seperti ini, kita ubah otomatis. Lalu kita akan run untuk melihat hasil yang ditanyakan oleh soal ini. Kita run. Nah, di sini akan muncul seperti ini, sesuai dengan kriteria yang telah kita tuliskan tadi.
Setelah query 1 selesai, kita akan membuat query yang selanjutnya, query kedua. Kita klik create, query design, lalu kita masukkan employee T yang diminta di soal kedua. Untuk field-nya adalah ada last name, lalu ada first name, lalu ada date hired, lalu ada state. Setelah itu, untuk last name ini sortnya ascending. Untuk kriteria date hired ini lebih dari 31/12/1999. Akan muncul otomatis seperti ini. Salah. 31/12/99. Nah, seperti ini. Untuk di layarnya tulis di sini DE. Untuk selanjutnya kita kasih kriteria di sini untuk state-nya di sini DE. Untuk date hired-nya sama kayak yang query pertama, cuma letaknya ini di bagian atau, di peletakan atau. Lalu kita run, hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat query yang ketiga. Dengan cara klik create, lalu query design. Setelah itu, kita akan tampilkan tabel di sini. Tabel-tabel yang dipakai antara lain employee ID, employee T, sama host worker. Lalu yang diminta soal di sini kita masukkan filenya, antara lain uCitizen, mana uCitizen, sama horse. Ini di sini kita klik total, keluar seperti ini. Yang bagian horse kita ganti dengan sum. Lalu bagian citizen ini, uCitizen ini punya kriteria yes or no. Yes or no. Nah, setelah ini kita run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan membuat query yang keempat dengan cara yang sama. Tabel yang kita pakai adalah horse worker, wake data, horse worker kita add dulu, baru wake data, sama employee.
Lalu ini kita akan buat tabel baru. Bukan tabel. Kita akan hubungkan tabel baru di sini antara lain tabel week data sama employee T. Untuk yang kita hubungkan di sini ada employee ID sama employee ID. Kita klik OK. Akan seperti ini. Ini kita hapus saja. Bagian sini. Kita delete. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan apa yang diminta soal. Di query 4 ini yang dipakai adalah last name. Last name. Kita klik di sini. Last name, employee ID. Employee ID-nya yang di sini. Baru ada week. Lalu ada salary. Nah, setelah ini ada satu lagi. Ini kita akan memasukkan rumus atau formula di sini. Di sini adalah rumus untuk mencari apa yang kita cari nanti. Ini yang dicari adalah total owned-nya. Jadi di sini kita tulis rumusnya di sini total owned. Lalu titik 2 kurung siku, rumusnya yaitu Oke, di sini selanjutnya kita akan menuliskan rumus. Rumusnya tuh seperti ini. Horse kali week rates seperti ini. Lalu kita tulis kriterianya. Untuk salary rate ini no. Untuk week ini 1 minggu pertama. Lalu kita run. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Total gajinya. Setelah ini kita akan membuat query yang kelima. Kita klik create, design query. Lalu kita akan pakai table employee. Terus week data. Lalu ada horse. Week data dulu. Lalu ada horse. Kita akan membuat nih, kita sambung dulu. Kita buat baru. Employee T dengan week data. Akan kita sambung employee ID-nya. Oke. Lalu ini kita buang saja. Nah, yang diinginkan di query kelima ini untuk field-nya ada last name. Lalu ada employee ID. Lalu ada horse. Lalu ada week. Ini. Nah, setelah ini untuk nama field yang belum ada di sini dan kita akan mencari suatu hasil, maka kita akan masukkan rumusnya ke sini. Yang dicari OTPY. Kita tulis rumusnya di sini. OTPY. Rumusnya kita masukkan. Ada
horse min 40 gini, baru dikali dengan wake rate-nya fungsiku, baru kita kali dengan 1,5. Nah, untuk kriterianya yang horse ini lebih dari 40, untuk yang week now ini minggu kedua. Lalu kita run untuk melihat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita buat query yang ke-6. Untuk query yang ke-6, tabel yang dipakai adalah employee dan week data. Employee sama week data. Baru kita masukkan field yang diinginkan di soal, yaitu ada last name, sama ada first name, ada week, untuk selanjutnya kita akan membuat query yang ke-6 dengan cara klik create, design query design, baru table yang kita pakai ada employee T, lalu ada week data, sama ada horse worker table. Seperti biasanya, kita akan membuat table berhubungan, jadi klik dulu garisnya, join properties, kita buat new, kita akan menghubungkan employee ID yang ada di table employee sama yang ada di week data. Employee T sama yang di sini week data, yang kita hubungkan ada employee ID. Klik OK. Nah, seperti biasanya kita hapus dulu ini. Sebenarnya nggak bermasalah sih, cuma kita ingin agak rapi. Untuk yang selanjutnya, kita akan masukkan fieldnya sesuai yang diminta soal. Di sini ada last name, first name, lalu ada week, sama ada horse, mana horse? Salaried. Nah, untuk week ini kriterianya 2. Baru untuk salaried ini kriterianya no. Untuk melihat hasilnya, lalu kita run. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Jangan lupa setelah semua query selesai, ini kita simpan satu-satu. Kalau kita mau simpan setelah kita membuat misal query pertama, query kedua, ataupun query ketiga, langsung satu-satu tidak apa-apa. Ini saya baru mau menyimpan. Jadi ini kita simpan dulu agar filenya nggak hilang. Kita save. Save. Query 1. Query 2-nya kita save. Lalu query 3 kita save. Query 4 kita save. Query 5 kita save. Query 6 kita save. Selesai. Untuk selanjutnya kita akan membuat form dengan cara klik di create, lalu
Ini pertama kita klik horse worker T yang mau dibuat reportnya. Kita klik create kan, baru klik report. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cek dulu. 12. Kita ubah ke value. Seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Lalu kita akan menambahkan employee T di sini. Kita masukkan employee ID. Nah, tampilan akan seperti ini. Ya kan? Kita cek. Seperti ini. Ke bawah, benar seperti ini. 12, benar. Lalu kita akan jumlahkan hasilnya ini. Cara ke total lalu sum. Nah, nanti akan muncul. Nah, akan muncul hasilnya. Setelah itu, setelah hasilnya muncul, maka kita akan klik view, lalu ke layout view. Seperti ini. Lalu kita akan mengubah namanya terlebih dahulu dengan nama host worker table aja. Host worker table. Kita ubah logonya. Di download, kita pilih ini, kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita ke property set, ke bagian size modenya, kita ganti ke street. Nah, akan muncul seperti ini logonya. Setelah ini selesai, seperti ini. Kita cek dulu. Bawah. Nah, sudah benar. Lalu kita save. Kita save di sini. Ini kita kasih nama horse worker R. Kasih nama ini. Kita klik OK. Nah, ini sudah terbuat reportnya. Selanjutnya kita akan membuat query design. Kita pakai table employee, terus host worker, kita masukkan ke fieldnya itu last name, terus first name. Lalu ini field yang kita masukkan adalah horse. Setelah ini kita akan run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Lalu kita klik filenya ini. Kita ke create, baru kita ke report. Yes. Nah, kan seperti ini kan hasilnya. Baru kita ke
sini funds value. Nah, ini salah. Kita ke sini dulu, kita kembalikan ke record. Baru kita setelah ini akan menambahkan kan di sini udah seperti ini, kita akan menambah group last name sudah. Nah, agar namanya ini tidak terdouble, yang Joe ini kita naikkan. Nah, akan seperti ini. Setelah terbentuk seperti ini, kita akan cari hasilnya ini dengan cara klik total lalu kita zoom. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah muncul hasil seperti ini, kita akan mengganti namanya. Salah. Kita akan ganti namanya. Jadi, host worked by next. Kita ubah aja gini. Baru kita ganti logonya. Kita ganti logo. Ini kita ganti logo di sini. Kita masukkan ini. Klik OK. Lalu di sini di property sheet kita ambil di bagian all. Kita mainkan size mudanya, kita ubah jadi stretch. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita akan save file ini. Klik file, save. Namanya kita ganti host worked by R aja. Report. Klik OK. Nah, setelah ini semuanya terbentuk, selesai, kita akan membuat satu lagi, yaitu form, dengan cara kita klik employee tadi. Nah, ini kita klik employee, baru kita klik form. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kita ke view, kita pilih design view seperti ini. Kita akan masukkan bagian bawah tabel ini. Kita masukkan form. Kita akan memasukkan di bagian bawah ini host worked table. Aduh, salah. Kita akan masukkan ke sini. Nah, next, finish. Nah, akan seperti ini tampilannya. Lalu kita hapus employee ID di sini. Hapus juga di sini. Kita ke view, lalu ke layout view seperti ini. Tampilannya seperti ini. Lalu ini kita ubah judulnya jadi employee how her work.
Lalu ini kita kasih logo yang sama kayak tadi aja. Nih. Oke. Kita mainkan seperti tadi di size mode-nya. Tambah ke stretch. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cek lagi ke bawah. Nah, sekarang sudah selesai. Ini bisa kita agak ke sini kan? Enggak sih, biar kelihatan yang nomor 2 nih. Nah. Nggak bisa. Dan ini selesai. Lalu setelah ini sudah selesai seperti ini. Lalu kita akan save filenya di file, save. Kita ubah namanya employee hours employee. underscore hours underscore f font. Kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan ini. Save keseluruhan. Sudah kita save semua.